pagi adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Langsung senang sekali adik-adik sudah siap dan saatnya kita akan beribadah. Namun, langsung masih ada sedih hati sih sebenarnya karena masih ada anak-anak atau adik-adik yang belum siap untuk beribadah. Bahkan ibadahnya tidak jam 8 pagi, masih tunggu sore hari atau mungkin malam hari atau besok hari baru beribadah. Adik-adik, langsung ajak kalian gunakan waktu ini, hari Tuhan. Setiap hari Minggu kita gunakan waktu yang khusus untuk Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati untuk beribadah. Nah adik-adik, sudahkah kita berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari? Sudahkah kita lebih mengenal Tuhan Yesus? Sudahkah bertambah-tambah pengenalan kita akan Tuhan dan bertambah-tambah pula kasih kita kepada Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yuk, kita bangkit berdiri, naikkan pujian bertambah-tambah. Hai adik-adik, tanpa terasa udah 19 minggu ya kita ibadah secara online. Wah, udah 19 minggu gak ke gereja, pasti kangen banget ya ketemu teman-teman, ketemu Lause, dan yang pasti ibadah bersama di gereja. Nah, walaupun kita ibadahnya di rumah, bukan berarti kita boleh asal-asalan. Yang pertama, kita harus ingat, kita perlu sudah berpakaian rapi. Jadi, bukan berarti karena ada di rumah, kita jadi pakai baju rumah. Yang kedua, kita juga harus mengingat, jam 8 kurang 5, kita udah rapi, duduk, dan menyiapkan diri kita untuk ikut ibadah. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah, jangan lupa siapkan hati kita, pikiran kita, untuk memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, yuk kita sekarang sama-sama berdoa untuk memulai ibadah.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih kami boleh sama-sama ibadah walaupun masih secara online. Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami bisa dipersiapkan untuk dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 3 berbunyi demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan mengawasi orang yang jahat maupun orang yang baik. Oleh karena itu adik-adik sekalian, mari kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati gunakanlah tanganmu. Hati-hati gunakanlah segala panca inderamu. Ayo kita naikkan pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Halo, nama saya Darren. Apa kabar? Halo, nama saya Mikael. Apa kabar? Hai, nama aku Ben. Apa kabar? Hai, namaku Ryan. Apa uangnya? Dah. Hai, apa kabar semuanya? Aku Jesai. Hai, saya Liontin. Apa kabar? Apa kabar juga bagi Mikael, Darren, Benedict, Brian, Jesse, dan Liontin. Kiranya kalian dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati kalian. Pada suatu hari yang cerah, Loisa Amstead bersama dengan suami dan seorang putri yang masih kecil saat itu, mungkin sekitar 4 tahun, mereka pergi berekreasi atau berpiknik ke Long Island Sound. Dan ketika mereka bergembira di sana, mereka berpiknik di sana, tiba-tiba mereka mendengar suatu jeritan dari seorang anak laki-laki yang sedang berjuang supaya ia tidak tenggelam. Mendengar jeritan suara anak laki-laki itu, maka suami Loisa segera pergi menghampiri, segera berusaha menolong anak yang sedang berusaha untuk tidak tenggelam itu. Tapi sayangnya, suaminya tidak berhasil. Bahkan, sang suami pun ikut tenggelam. Piknik yang harusnya merupakan hari yang bahagia, menjadi hari yang begitu menyakitkan, merupakan suatu peristiwa yang pahit di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik sekalian, ketika suaminya sudah meninggal, berarti tidak ada lagi tulang punggung keluarga.
dan mereka mengalami kesulitan dan bahkan mereka sampai-sampai tidak ada makanan untuk dimakan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menggerakkan anak-anak Tuhan untuk membuat roti, membuat makanan, dan meletakkannya di depan pintu rumah mereka. Disitulah Tuhan memelihara Loisa. Akhirnya, dalam pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan, Loisa dapat melihat bahwa ia sungguh memiliki pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Dan dia mengatakan sungguh manis, sungguh indah untuk mempercayai Tuhan Yesus. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1882, Loisa Armstead mengarang sebuah lagu, syairnya yang berjudul "'Tis So Sweet to Trust in Jesus", Ku percaya pada Yesus. Lalu, Loisa bersama putrinya, mereka berangkat ke Afrika Selatan, mereka menjadi misionaris. Di sana mereka mengabarkan Injil, menyampaikan kabar keselamatan dan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sana. Mereka menjadi saksi Tuhan yang hidup, mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sana. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita selalu tidak mengucap syukur? Bahkan selalu mengeluh. Kenapa begini, kenapa begitu? Adik-adik, mari kita bersama-sama belajar. Mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. It's so sweet to trust in Jesus. Baik dalam bahasa Inggris, ataupun jika adik-adik mau menyanyikan dalam bahasa Indonesia, juga di bawahnya ada tertulis syair dalam bahasa Indonesianya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust You, precious Jesus, Savior, friend, and I know that You are with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more, oh for grace to trust Him more, oh for grace to trust Him more. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semuanya pasti baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu jangan mencuri. Namun, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Tuhan, tolong pimpin kami, berikan kami pengertian, agar kami dapat belajar dengan baik, dan dapat mengerti firman Tuhan. Tolong juga Roh Sejun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuka firman Tuhan
dari Keluaran 20. Adik-adik sudah bawa Alkitab masing-masing? Nah, kalau sudah, ayo kita buka Keluaran 20 ayat ke-15. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah, ayo kita bacakan bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat ke-15. Jangan mencuri. Nah, firman Tuhan hari ini singkat ya, hanya 2 kata, jangan mencuri. Tapi ini merupakan perintah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, di sebelah Lause ada sebuah gambar. Kira-kira gambar apa ya? Nah, adik-adik bisa tebak gambar apakah ini? Betul, ini adalah gambar seorang pencuri. Nah, adik-adik, pencuri adalah tindakan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Adik-adik tahu apa itu mencuri? Mencuri itu mengambil milik orang lain yang bukan merupakan hak kita. Ya, apalagi mengambilnya tanpa izin dari si pemiliknya. Nah, itu adalah mencuri. Nah, apa aja sih yang biasanya suka dicuri? Nah, yang pertama, uang. Nah, adik-adik, kita seringkali menginginkan sesuatu. Ya, misalnya, kita ingin jajan, atau kita ingin membeli mainan. Namun, kita nggak punya uang. Lalu kita melihat, ternyata ada dompet milik papa atau milik mama. Dalamnya ada uang. Ambillah selembar buat beli mainan. Nah, adik-adik, itu adalah tindakan mencuri. Kenapa? Karena uang itu bukan milik kita. Uang itu bukan hak kita. Dan kita juga tidak minta izin ke papa dan mama. Namun kita mengambilnya. Nah, itu adalah tindakan yang jahat. Dan itu adalah dosa. Jadi, adik-adik harus ingat, tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kira-kira apa lagi ya yang biasa dicuri? Nah, waktu, mencuri waktu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah saatnya ibadah, namun adik-adik merasa malas, malas banget nih ibadah hari ini. Daripada ibadah, mendingan main game aja deh. Nah, adik-adik perlu ingat, itu juga adalah tindakan mencuri. Yang dicuri memang bukan uang ataupun barang, tapi waktu. Nah, saat adik-adik beribadah, waktu adik-adik seharusnya diberikan kepada Tuhan. Namun adik-adik memakai waktu itu untuk kesenangan adik-adik sendiri, yaitu untuk bermain game misalnya. Nah, itu artinya adik-adik sudah mencuri waktu yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, tapi dipakai oleh adik-adik sendiri. Nah, itu juga suatu kejahatan. Itu juga tidak boleh dilakukan. Nah, yang ketiga adalah mencuri lihat pekerjaan teman ketika ujian, alias menyontek. Menyontek juga adalah dosa yang tidak boleh dilakukan oleh adik-adik. Karena itu adalah juga mencuri lihat. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan tidak menyukai semua kegiatan mencuri. Baik itu menyontek, mencuri waktu, ataupun mencuri uang. Bagi Tuhan, semua kegiatan mencuri adalah dosa. Dan itu hal yang sangat tidak disukainya. Nah, kenapa ya Tuhan tidak menyukai mencuri? Karena mencuri adalah tindakan yang egois. Apa itu egois, Rasa? Nah, egois itu adalah tindakan mementingkan diri sendiri. Artinya, kita menganggap diri kita yang paling penting dibandingkan orang lain. Jadi orang lain tidak penting, saya yang paling penting. Nah,
itu adalah tindakan yang Tuhan tidak suka. Contohnya, ketika kita mencuri uang, nah, itu artinya kita menganggap bahwa uang itu seharusnya menjadi milik kita. Orang lain tidak peduli apakah dia membutuhkan uang itu atau tidak. Yang penting adalah kita mendapatkan uang itu dan kita bisa beli mainan atau kita bisa jajan. Demikian juga dengan mencuri waktu. Nah, saat beribadah, kita malah main. Itu artinya kita menganggap ibadah kepada Tuhan tidak penting. Yang paling penting adalah keinginan kita untuk main. Nah, itu egois sekali adik-adik. Nah, makanya Tuhan tidak menyukai tindakan yang egois. Nah, lalu yang kedua, mencuri itu juga tindakan yang serakah. Nah, apa itu serakah? Serakah itu artinya tidak pernah puas. Ya, jika adik-adik sudah diberikan uang 10.000 sama pama ada papa, tapi adik-adik tidak merasa puas. Wah, 10.000 gak cukup, maunya 20.000. Nah, sudah diberikan 20.000, maunya 100.000. Nah, mencuri artinya adik-adik juga tidak puas dengan apa yang sudah adik-adik miliki. Adik inginkan lebih. Nah, dan itu membuat kita menjadi sulit untuk bersyukur atas apa yang sudah kita punyai. Makanya Tuhan juga tidak menyukai seorang yang serakah. Nah, adik-adik, mengapa kita diajar oleh Tuhan untuk tidak menjadi manusia yang egois dan yang serakah? Karena egois dan serakah sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu tentang kasih. Nah, adik-adik tentu ingat apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan tentang kasih. Ya, yang pertama, kasihilah Tuhan dan Allahmu. Dan yang kedua, hukum yang setara dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, kita nggak akan mungkin bisa mengasihi jika kita memiliki sikap yang egois ataupun sikap yang serakah. Jadi, seharusnya bagaimana dong sikap yang kita harus miliki? Nah, jika kita mengasihi, maka seharusnya kita melakukan tindakan murah hati. Nah, apa itu murah hati? Murah hati itu artinya kita memberikan apa yang menjadi milik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi, kebalikan dengan mencuri. Kalau mencuri itu kita mengambil milik orang lain untuk menjadi milik kita, walaupun itu bukan hak kita. Tapi murah hati adalah memberikan milik kita, hak kita untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, tindakan kasih yang kedua adalah rendah hati. Nah, apa itu rendah hati? Rendah hati itu artinya kita mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu dibandingkan kepentingan kita. Kita mendahulukan orang lain terlebih dahulu dibandingkan kebutuhan kita. Nah, contohnya ya, misalnya adik-adik lagi main. Nah, lalu adik-adik punya teman atau punya adik yang juga ingin main bareng. Dia ingin mainan yang sama dengan yang adik-adik lagi mainkan. Nah, rendah hati berarti adik-adik mau berbagi mainan itu dengan teman atau dengan adik kalian. Nah, biarkan mereka bermain lebih dahulu dibandingkan keinginan adik-adik untuk main. Nah, itu menunjukkan kasih. Nah, kasih inilah yang diajarkan oleh Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya bisa belajar untuk murah hati dan bisa belajar untuk rendah hati. Nah, adik-adik tahu bahwa sebenarnya kita juga memiliki teladan. Ya, kita bisa meneladani Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan bagaimana mengasihi kita. Contohnya, Tuhan Yesus sudah sangat bermurah hati kepada kita. Ia yang adalah Tuhan yang memberikan hidupnya, dia memberikan darahnya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Walaupun kita adalah manusia berdosa,
namun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengorbankan nyawanya untuk menebus kita. Itu adalah tindakan yang sangat murah hati. Bahkan tidak ada tindakan lain yang lebih murah hati daripada apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus kepada kita. Nah, adik-adik. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana caranya untuk rendah hati. Adik-adik tahu, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Namun Ia mau merendahkan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Dia yang adalah pencipta, mau merendahkan dirinya menjadi ciptaan. Itu adalah tindakan yang sangat rendah hati. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya bisa belajar dari Tuhan kita. Bagaimana bersikap murah hati dan bersikap rendah hati. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar seperti Tuhan ya, menjadi murah hati dan rendah hati. Bukannya berlaku egois dan bukan berlaku serakah. Karena egois dan serakah bukanlah tindakan kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Bahkan egois dan serakah mendorong kita untuk melakukan tindakan mencuri. Yang dimana Tuhan sudah dengan sangat tegas melarang jangan mencuri. Ya, hal ini tidak boleh dilakukan karena ini bertentangan dengan yang Tuhan ajarkan tentang kasih. Nah, harusnya kita bisa meladani Tuhan kita dengan bermurah hati dan rendah hati. Oke? Kalau saya percaya, adik-adik pasti bisa melakukan ini. Oke, kita akan tutup dalam doa. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi Allah yang mengajarkan kami bagaimana berlaku murah hati dan rendah hati. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa meneladani Engkau. Dengan begitu, kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Dan kami tidak berlaku egois, maupun kami tidak menjadi anak-anak yang serakah. Dan kami bisa taat untuk tidak melakukan dosa mencuri. Ya Tuhan, tolonglah kami, karena hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita ingin berdoa untuk gereja kita ya. Tuhan Yesus, tolong berkati gereja kita supaya bisa kita berkumpul di gereja lagi secepat mungkin. Tuhan, juga tolong berkati lause-lause yang di luar sana yang mengajar lewat online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon kepadamu saat ini di seluruh dunia sedang berusaha mengatasi masalah pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat memiliki daya tahan tubuh yang baik. Sehingga kami boleh tetap sehat dan kami boleh tetap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Leroy dan Jolen sudah memimpin kita di dalam doa syafaat. Nah, adik-adik sekalian, saatnya bagi kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan juga kasih kita kepada Tuhan. Adik-adik seperti biasa masukkan ke dalam sebuah amplop, lalu tulis tanggal hari ini dan disimpan. Nanti kita akan bawa bersama-sama ketika sudah saatnya kita beribadah, berkumpul di gereja. Ayo kita naikkan sebuah pujian sambil membawa persembahan kita. Give thanks with a grateful heart.
Mari kita berdoa. Ayo ikutin Lause berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk pertolongan-Mu, juga penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kadang-kadang kami mengalami kesulitan. Kadang-kadang kami mengalami hal-hal yang mudah. Ajar kami Tuhan senantiasa bersandar padamu. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang telah Tuhan berikan, dan saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima. Dan mampukan kami juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai kebaktian sekolah minggu. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kami tidak mencuri, namun kami boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Seperti yang telah Lause sampaikan minggu kemarin, bahwa akan ada kenaikan kelas. Dan kenaikan kelas akan mulai minggu depan. Dan pada minggu ini, hari ini, kalian akan ada perpisahan dengan Lause-Lause, di mana kalian bisa saling mendoakan, dan dengarlah pesan-pesan yang Lause berikan kepada kalian. Nah, adik-adik sekalian, nanti sebentar akan ditayangkan nama-nama kelas dan juga Lause-Lause yang akan mengajar. Adik-adik dapat melihatnya dan mengingatnya. Dan nanti Lause-Lause juga akan menghubungi kalian untuk masuk ke dalam kelas-kelas yang baru pada minggu depan. Silakan adik-adik menyaksikannya. Dalam rangka kenaikan kelas dan juga perpisahan pada hari ini, maka Lause akan memberikan kalian satu buah aktivitas spesial. Aktivitas ini dapat adik-adik lihat dan dapat adik-adik kerjakan juga. Ayo, kita saksikan. Pertama-tama, botol air mineral ini harus dipotong. Ya, kurang lebih sebatas ini, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Nah, adik-adik, minta papa mama ya untuk bantu potong. Jangan kerjakan sendiri bagi adik-adik yang masih kecil. Ambil balon, ditarik-tarik terlebih dahulu. Ya. Setelah itu, ambil bagian kepalanya, masukkan ke dalam kepala botol ini. Ya, masukkan ke dalam kepala botol ini sehingga nanti akan seperti ini. Masukkan tepung terigu ke dalam botol ini. Lalu adik-adik bantu gunakan sumpit, ya, cari yang tidak tajam, masukkan ke dalam. Terus adik-adik lakukan sampai nanti balon ini menjadi seperti bola yang penuh dengan tepung terigu di dalamnya. Tentunya adik-adik juga bisa menggunakan bolpen yang tumpul belakangnya untuk
menusuk-nusuk supaya tepung terigunya masuk ke dalam. Nah, adik-adik sekali perlu menarik-narik seperti ini ya. Masukkan ke dalam. Nah, lalu ditekan. Semakin banyak adik-adik mengisi, tepungnya akan semakin besar bolanya. Diteruskan ya. Bila terasa cukup dan adik-adik merasa puas dengan ukurannya, maka cabut dari kepala botol tersebut. Tetapi untuk adik-adik yang kecil minta pertolongan papa mama ya. Nah, setelah itu kita akan ikat. Ya, diikat. Nah, setelah selesai diikat yang kencang, adik-adik dapat mengambil tisu yang dibasahkan atau tisu basah, bersihkan dari sisa-sisa tepung supaya kita dapat menempel dengan baik. Baik. Nah, adik-adik sekalian, saatnya kita akan menempel mata. Ya. Kita akan tempelkan mata. Setelah kedua mata ditempel, kita akan tambahkan rambut. Ya, rambut dibuat dari benang wol ini. Adik-adik gunakan 4 jari, letakkan seperti ini, ya, lalu gulung. Terus digulung sampai adik merasa cukup, ya. Tapi sisakan sebagian untuk mengikat. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu sisa ini adik-adik gulung kemari. Ya, lalu disimpulkan, masukkan kemari, ya, sedikit ikat. Adik-adik tidak perlu khawatir kalau ikatannya tidak kencang, karena kita akan berikan lem. Di mana kita letakkan lem? Kembali kita mengambil lem uhu atau lem sejenisnya, berikan di atas kepala ini, kepalanya. Nah, kita berikan cukup banyak. Ya. Kita letakkan rambut ini di sini. Tekan sedikit. Ya. Lalu kita mulai uraikan. Nah, biarkan mengering dulu adik-adik. Tunggu sebentar, nanti akan segera mengering. Setelah kering, adik-adik dapat segera memainkan aktivitas ini. Apa istimewa daripada mainan ini? Ya, ini bisa seperti icon smiley. Ya, adik-adik bisa tekuk. Oh, dia memberikan senyumannya. Adik-adik juga bisa mengekspresikan sedang terkejut. Hah? Atau sedang sedih. Seperti ini. Adik-adik dapat berkreasi sendiri. Rambutnya, warna balonnya, matanya mau besar mau kecil, bisa adik-adik atur sendiri sesuai dengan kreasi adik-adik sekalian. Selamat mencoba! Menarik bukan aktivitas ini? Nah, adik-adik sekalian dapat membuatnya. Nanti kalau sudah selesai, foto bersama kalian, kirimkan ke lause-lause kelas masing-masing. Dan paling lambat hari Rabu ya, jangan lupa, hari Rabu. Kita sudah sampai di akhir acara kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Shalom.